Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyangkuters, salam boncos buat para pemimpi cuan, para pemimpi kaya dengan cara instan. Bagaimana kesehatan mental kalian ya? Ini udah tanggal 29 Februari jam 10.36, udah 2 bulan berlalu dari awal tahun 2024 ya. Ternyata portfolio saya masih merah membara. Kita untuk kesekian kalinya akan ngulik nih LPPF ya, matahari. Ini entah udah postingan ketiga apa keempat ya, belajar memahami fenomena saham matahari ini nih, apa penuh misteri ya. Karena di Q2, dari Q1 Q2 dulu isunya adalah terkait dengan equity negatif. Ketika equity-nya udah positif, ternyata ada lagi isu yang lain, yaitu kinerjanya menurun. Nah, sehingga ini sahamnya turun. Di Q4 juga sama. Setelah kemarin Jumat ada earning call gitu ya, paparan dari pihak manajemen tentang hasil sampai dengan Desember 2023, walaupun diinfokan akan membagikan dividen jumbo sebesar 200 perak per lembar ya, tapi respon pasarnya ini aneh juga nih Matahari, malah jadi nyungsep seperti ini nih. Di 26 Februari ditutup di 1835, 1835. Hari ini berapa ya? Hari ini LPP, waduh, makin jeblok aja, 1825. Aduh. Ini menarik ya. Menarik buat saya untuk belajar mencermati bahwa harga saham itu nggak ada apa ya, nggak ada relevansinya dengan laporan keuangan, paparan manajemen. Kalau udah sentimennya negatif nih, negatif aja gitu ya. Walaupun nih ada di depan iming-iming dividen yang akan diusulkan untuk di RUPS nanti sebesar 200 perak per lembar, 200 dari 1.800, ini kan 10% gitu. Sebenarnya 10% return bukan setahun ya. Kalau kita beli ini mungkin April ya, katakanlah nanti belinya di awal April, harganya masih segini, masih di bawah 2000, itu kan sama dengan 10% dalam waktu beberapa hari aja. Nah ini aneh nih, saya jadi penasaran gitu ya. Oke, kinerja saham LPPF ini kalau kita amati teman-teman nih dari historikalnya ya, dari 2020 mungkin ini masih di atas. Ini zamannya corona ya. Kalau zamannya corona mungkin masih wajar nih 1.700 gitu ya, karena sepi, mall sepi. Kemudian setelah corona berakhir mulai naik. Di akhir 2002 ini keempat masih di 5.000. Nah, tetapi nih sekarang ternyata nyungsep ya. Di awal tahun dulu masih di 4.000, 5.000. Nah, ini terjadi penurunan. Nah, di sini nih di 2003 ini sentimen negatif dari si matahari ini benar-benar membuat harga sahamnya turun. Nah, apakah di 2024 potensinya seperti apa? Itu yang bakal kita oprek-oprek ya. Nah, ini adalah hasil dari earning call di tanggal 26 kemarin. Ada info bahwa net income matahari memang turun ya, cuma 675 miliar, hampir turun 40 atau 50%. Tetapi ini nih yang sebetulnya yang harus digarisbawahi ini adalah pihak manajemen mengusulkan pembagian dividen nanti ya atas laba 2023 ini sebesar 200 gitu. Alias dividen payout ratio-nya ini hampir 67%. Nah, ini nih yang menarik teman-teman ya. Kenapa? Manajemen Matahari itu sangat pede untuk selalu berkomitmen memberikan
dividen di atas 50% dari laba. Nah, ini sebetulnya nilai plus si Matahari, si saham LPPF ini nilai plusnya itu selalu memberikan dividen jumbo ya. Tahun kemarin itu 520 ya. Cuma memang di 2023 itu ada beberapa poin yang menyebabkan kondisi keuangannya agak parah ya. Ada buyback, ada pembagian dividennya sampai 1 miliar, kemudian juga ada ekspansi. Nah, ini kita coba gali ya dari fakta-fakta di 2023 dan bagaimana selanjutnya di 2024. Sebetulnya ini bahan-bahannya ini teman-teman bisa dapatkan dari laporan yang ada di IDX atau di Stockbit gitu ya. Nah, ini nih paparan material tentang full years dari 2002 earning call. Ini dijabarkan oleh pihak manajemen tentang pencapaian-pencapaian ataupun problem-problem yang menyebabkan kinerja Matahari itu ya tidak secemerlang di 2002, di mana di 2003 labanya cuma segini nih. Padahal kalau dari sisi penjualan ini relatif stabil ya, gross salesnya ini di 12 triliun nih. Jadi dengan revenue 12 triliun sebetulnya Matahari ini punya survival juga nih ya, kemampuan untuk bertahan di tengah gempuran tren belanja yang berubah ke online gitu. Nah, ini menarik. Jadi nanti kalau teman-teman baca paparan manajemen di sini akan kelihatan bagaimana mereka menghadapi perubahan tren belanja itu. Apakah mereka juga udah mulai mempersiapkan penjualan online-nya atau gimana? Nah, itu ada di sini semua ya. Jadi summary dari 2023 memang agak kurang oke ya, karena labanya turun, cash-nya juga minimalis gitu ya, sehingga wajar dari sisi respon pasar ini harganya nyungsep. Nah, yang jadi masalah adalah apakah di 2024 ini akan seperti apa? Karena di 2024 ini akan lebih bagus kelihatannya ya. Lebih bagus karena tidak ada rencana buyback, kemudian tidak ada akuisisi investment ya. Dari Capex juga kayaknya udah melanjutkan apa yang sudah direncanakan di 2023. Kita lihat ke mana dulu ini ya. Sebentar. Kita balik ke sini deh ya, ke paparan earning call. Nah, di earning call ini kalau kita cermati satu persatu sini sangat detail dijelaskan oleh si pihak manajemen tentang strategi jangka panjangnya ya. Mereka punya project namanya Project Sunrise. Jadi Project Sunrise itu pasca corona mereka menerapkan strategi baru, yaitu itulah sunrise harapan baru itu ya, matahari terbit dengan strategi yang baru menghadapi tantangan perubahan belanja online dan segala macamnya. Strateginya ada nih, semuanya ada dipaparkan, atau misalkan bisa juga teman-teman menggali di report yang lalu gitu ya, di audit report 2022 nih. Kalau mau baca panjang lebar ini sangat berguna nih, sambut matahari baru nih, Project Sunrise-nya itu tuh ya. Jadi di sini nanti bisa ditemukan kenapa nih masalah-masalah yang menjadi tantangan dari pihak manajemennya ya. Saya baru baca sekilas dan itu cukup menambah keyakinan bahwa nanti di 2024 kinerja Matahari ini kayaknya harusnya lebih baik daripada 2023. Nah, ini kalau dari report 2022 ya, kita lihat nih penjualan barang dagangan itu ada di level di atas 10 triliun ya.
untuk omset perusahaan yang punya omsetnya 10 triliun itu bukan perusahaan abal-abal sih. Ya. Meskipun nanti di sisi revenue-nya agak stagnan, tetapi di biaya-biaya memang di 2003 itu agak naik. Nah, itu yang jadi penyebab kenapa kinerja 2003-nya direspon agak kurang bagus ya oleh pasar, karena mungkin rasio-rasio keuangannya nggak maksimal gitu, kelihatannya seperti itu. Kita balik lagi ke earning call di sini ya, salah nih, Q4 earning call ini ya. Nah, kita explore dulu nih apa yang disampaikan di earning call full year 2023 ini. Jadi di sini ada beberapa penyebab yang menyebabkan ya. Kenapa 2003 itu kurang perform gitu ya. Nah, ini nih kunci-kunci pokok ya. Kenapa di 2003 itu matahari nggak terlalu kinclong gitu. Jadi di sini nih ada faktor di Lebaran, kalau nggak salah Lebaran 2023 itu ada mudik bersamanya yang agak panjang gitu ya. Jadi orang keburu mudik, nggak sempat belanja, ataupun THR-nya telat. Jadi ketika THR telat, mereka keburu mudik dan THR-nya keterimanya ketika udah di kampung halaman. Nah, ini salah satu catatan dari manajemen yang menjelaskan kenapa di 2003 ini agak kurang bagus. Nah, nanti opportunity-nya di 2024 ya silahkan dieksplor lah ya. Kemudian di sini nih karena ini nggak keserap gitu ya, ada faktor daya beli, faktor lebaran yang orang mudik lebih cepat, sehingga berdampak kepada inventory yang tidak terserap pasar. Jadi ada kelebihan inventory nih ya, udah nyetok banyak-banyak kagak laku, begitulah ya, tidak bisa materialis. Kemudian ini apa nih, DP underperformance ya, ini mah silahkan dibaca lah ya. Kemudian juga ini juga pengaruh dari COVID, juga ternyata ada beberapa gerai yang underperformance. Nah, ini nanti ada beberapa mungkin yang ditutup, tapi ada beberapa pula beberapa titik lokasi gerai-gerai baru yang menyasar kepada kelas menengah bawah gitu ya. Jadi strateginya dari Matahari, dia nyasar ke memperbanyak gerai di daerah, kelihatan begitu. Nah, ini yang di 2004 yang akan jadi strateginya. Nah, ini dia. Total ada 154 gerai di 82 kota ya. Dengan sekian supplier, 94%-nya adalah lokal katanya nih. Nah, ini juga kalau Matahari sampai kolaps, kasihan juga ya. 9.000 karyawan. Nah, ini dia sekilas dari financial highlight-nya ya. Nah, dari sisi penjualan nih, kita lihat nih pertumbuhan penjualan Matahari ini ya di 12,4 ke 12,5, artinya cuma tumbuh 1% gitu ya. Jadi memang pengaruh Lebaran yang orang mudik lebih cepat, sementara THR-nya belum cair, ini sangat mempengaruhi sekali. Mudah-mudahan di 2024 ini tidak terulang lagi dan bisa diantisipasi bagaimana kalau kejadian orang udah mudik lebih cepat. Nah, itu tuh ya. Kemudian dari sisi OPEX ini juga naik nih. Ini biaya usahanya, operating expense-nya naik 17%. Nah, ini yang menyebabkan si net income-nya ini agak turun ya. Ini karena biaya dari pembukaan gerai baru, tentu ada rekrutmen karyawan baru, sehingga biaya usahanya juga agak naik gitu ya. Biaya-biaya komunikasi, pemasaran di area-area yang baru itu pasti naik juga. Nah, ini yang menyebabkan di 2023 labanya
cuma sekitar 675, dibandingkan ini hampir 50% ya, 51% ngedropnya, pantesan direspon negatif. Nah ini yang menyebabkan teman-teman ya di respon pasar itu, saya kira dulu cuma faktor equity negatif lah gitu ya, dividen gede pun kalau ternyata orang ngebandingin, oh ini kinerjanya turun, oh langsung itu dihukum ya. Jadi kalau dia nggak growth, saham itu saham perusahaan itu nggak growth ya, labanya itu pasti jadi sentimen negatif. Nah inilah yang menerpa si Matahari ya. Kayaknya untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sales di eksekutif di sini nih, earning call, bahan material earning call ini sampai ujung. Dan ada yang satu yang jadi tanda tanya sebetulnya adalah di tengah jualan online gitu, Matahari kayak apa sih strateginya kan, yang jadi pertanyaan kita nih. Ini ada juga disebutkan strategi update. Nah, strategi Matahari untuk update sebetulnya untuk menghadapi gempuran jualan offline yang turun, mall sepi. Nah, Matahari udah mulai mempersiapkan yang namanya omni channel ekspansinya ya gitu ya. Dia mulai jualan di Tokopedia, Lazada, Shopee, cuma nggak tahu nih progresnya seperti apa orang yang belanja online di matahari.com ataupun melalui channel-channel semacam Tokopedia ataupun Shopee gitu ya. Tapi dari sini sih saya ngelihat semua udah ada antisipasinya ya menghadapi tantangan dari keadaan yang berubah itu gitu ya. Di sini ada perubahan layout gerainya ya, lebih seger gitu. Kemudian ada program biasalah ngasih kupon jebakan gitu, biar pelanggan itu belanja lagi pas mau bayar, oh ibu dikasih, kalau ibu belanja lagi 1 biji lagi dapat diskon. Nah biasa kayak gitu ya, jebakan-jebakan di Matahari. Kemudian juga dari sisi merek ini ada beberapa merek baru, karena mungkin ada beberapa merek yang nggak perform, jadi Matahari mengeluarkan ada branded baru lah gitu ya. Ada Suko merchandising transformation, kemudian juga ini store network optimization. Nah di sini juga nih ada beberapa gerai yang mungkin direnovasi dengan biar tampilannya lebih oke gitu ya. Kemudian ada Mu dan Ku. Nah ini nggak tahu nih, saya juga padahal rumah depan mall ya, tinggal nyebrang aja ke Matahari, tapi malas juga sih. Tapi saya pengen tahu nih apakah semua gerai Matahari ini udah ada yang namanya Mu and Ku itu ya, ataupun produk-produk yang tadi disampaikan di sini ada branded baru, Suko dan lain sebagainya. Ini merek-merek baru ini untuk menyasar kaum yang daya belinya agak menengah gitu ya. Karena biasanya kalau Matahari kan kalau dibanding online gitu 100.000 ke atas. Sekarang saya lihat udah mulai ada yang kaos kol gitu ya, 70.000, 60.000 udah mulai bersaing sebetulnya dengan produk-produk jualan di TikTok gitu. Ini sih ya seperti itulah ya. Oke, kita balik lagi ke sini nih teman-teman ya. Saya lebih fokus ke apa sih yang menyebabkan si Matahari ini jadi turun gitu ya. Dari sahamnya yang sempat di 6.000, 5.000, sekarang malah di bawah 2.000. Nah, ini bukan kebijakan dividen nih. Ini adalah penyebab kenapa ini biaya usaha naik. Biaya usaha 2023. Ini harusnya nggak di sini nih. Ini harusnya di akhir. Nah, ini.
Kita pindahin dulu teman-teman ya. Oke, kita masih dalam proses program jangka panjang seumur hidup nih. Cita-cita gajian dari dividen dengan menganalisa secara mendalam mana saham yang aman yang harus kita mulai tabung gitu ya. Nah, LPPF ini udah hampir setahun diplototin ya. Saya pernah tahun kemarin nyoba beli, tetapi ini udah kena dividen trap gitu ya. Dividennya 525, jadi belinya itu udah di Maret atau April, jadi harganya udah naik gitu. Nah, harusnya seperti sekarang di Januari Februari kan lagi turun kan. Nah, nanti ketika bagi dividen di April, nah apakah harganya masih di 1.800 atau udah bisa naik karena nanti di Maret April kan nongol lagi tuh Q1. Ada faktor sentimen atau faktor momentum ya. Report Q1 2024 muncul, ada faktor dividen. Nah, momentum itu kemungkinan bisa menyebabkan harga matahari ya mungkin sedikit lebih baik dari sekarang. Nah, itu pentingnya memperhatikan momentum ya. Jadi ini tujuannya masih ke evaluasi portfolio nih. Masih proses di sini ya. Belum sampai ke sini nih, belum sampai ke nabung saham. Kenapa? Karena ya harganya masih turun, jadi kadang mau nambah amunisi keburu turun lagi, jadi kita ragu-ragu. Nah, apakah keraguan itu bakal terus menerus di 2024? Jangan lupa ini adalah DYOR, sekedar untuk memastikan diri bahwa saham yang kita pilih itu memang sedikit banyak udah kita gali gitu ya, nggak nebak-nebak kucing dalam karung lah gitu. Karena investasi saham harus banyak research katanya. Oke, nah kenapa sih atau apa aja sih yang membuat sentimen negatif apa saja sih yang dari pengamatan sejak Q1, Q2 terkait si matahari ini? Kalau saya lihat nih ya, dulu di Q2 saya nyangkanya equity minus ya, equity minus yang menyebabkan saham si LPPP itu turun. Tetapi ketika di Q3 itu udah plus, ternyata turun juga. Berarti ada beberapa item yang bisa membuat saham LPPP ini kena sentimen negatif. Yang pertama nih dari sisi cash ya, karena cash matahari ini di 2022 2023 itu ada isu buyback saham, pembayaran dividen yang sampai 1 triliun. Kemudian juga di Q3 Q4-nya ada hutang ya. Di Q3 muncul hutang 1 triliun, kemudian di Q4-nya tinggal 500 miliar. Ini juga cash-nya nih kepake buat bayar hutang. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ini nih, investasi di Bank Nobu ya. Karena ini investasi saham, jadi kadang kalau saham Bank Nobunya itu turun, maka di rugi laba itu juga akan terpengaruh. Ini juga harus teman-teman perhatiin nih. Karena kalau sekarang saham Bank Nobu di harga 600-700 gitu ya, jadi lossnya nggak terlalu ngefek ke rugi laba. Tetapi kalau nanti di Q1 2024 misalkan saham Bank Nobu itu turun ke harga 400 lagi, nah bisa jadi nih Q1-nya kehantam oleh rugi investasi di Bank Nobu. Dan ini juga akan, kerugian investasi ini allowance-nya nih bakal mempengaruhi saldo equity lagi gitu ya. Kemudian isu selanjutnya adalah dari hutang ya. Karena matahari ini banyak nyewa gerai, nyewa ruangan di mall, maka dia kena pencatatannya kena PSAK 73 tentang sewa ya. Jadi kalau dia nyewa 5 tahun, 10 tahun, nah sewa itu
hutang sewanya itu harus dicatat sekaligus teman-teman ya. Makanya dia hutangnya itu seakan-akan gede banget gitu. Ini pernah kita bahas di postingan dulu gitu ya, postingan sebelumnya tentang dampak dari PSAK 23 terhadap posisi utang. Jadi kalau teman-teman hanya melihat dar-der-dor gitu ya, nah itu juga ngefek dari situ tuh. Gimana ya? PSAK ini saya aja sampai bingung ini ya kalau, nah ini dia, karena saking banyak isu-isu yang harus diekspor terkait si matahari ini, ternyata banyak sekali jebakannya ya. Karena buat orang yang cuma ngelihat hutangnya naik nih sekian miliar, tapi dia nggak ngerti kalau hutang ini cuma masalah pencatatan accounting aja gitu ya. Aset hak guna dari kontrak sewa atau leasing gitu, bukan listnya ini per Juni 2,3 ya. Ini saya belum update nih 2023 nya ya. Kapankah matahari menerapkan aturan ini, yaitu sejak 2020. Jadi hutang si matahari, asetnya ataupun hutangnya ini tiba-tiba naik sejak report 2020 ke sini. 2009-nya masih 2019-nya masih normal. Nah, ini yang harus teman-teman cermati ya. Jadi kalau ngitung matahari hutangnya gede, nah hutangnya itu adalah dampak dari PSAK 73. Mana lagi ya? Sebetulnya di data, data sini nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di data Stockbit. Kalau mau melihat di balance sheet-nya annual 2019. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, dari sini nih teman-teman, dari others ini ya. Di 2019 nih, ini masih 600. Tiba-tiba naik jadi 3,2. Begitu juga hutangnya nih, hutang. Nah, dari 400 2019 ke 2,8 triliun di 2000. Ini sebetulnya adalah dampak dari pencatatan PSAK 73 tadi ya. 73 ya. PSAK 73 gitu ya. Ini dampak dari matahari itu harus mengakui hutang sewa ya dari gerai-gerai yang dia sewa. Jadi kalau dia nyewa misalkan 10 tahun ya, dikali 10 tahun itu harus langsung dicatat gitu, baru nanti didepresiasi atau diamortisasi. Tapi kalau misalkan tahun pertamanya itu cancel gitu, batal ya, cuma nyewa setahun, ya bakal turun juga ini hutangnya ya, tinggal kena penalti gitu ya. Nah, itu yang harus dicermati juga, bahwa matahari ini ada isu terkait dengan PSAK 73 ya tadi ya. Ada cash, investasi di Bank Nobu. Investasi di Bank Nobu ini ini teman-teman ya. Jadi kejadian di 2023 kalau nggak salah ya. Investasi di Bank Nobu. Nah, ini nih. Jadi karena harga saham Bank Nobu juga pernah jatuh di bawah 500 nih di Q2 2023 ya, sempat anjlok di 472. Ini yang menyebabkan cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan juga jadi minus nih, yang lari ke ekuitasnya di sisi modal ketiban minus 200 miliar juga. Nah, kemudian di sisi rugi laba juga ngaruh ya. Jadi ternyata saham matahari ini ya banyak banget yang harus diplototin. Di Q4 2023 ini harganya di 700-an ya, 740. Jadi agak aman untuk ke sisi equity dan ke rugi laba.
Nah, sisi equity di Q4 ini positif 31 miliar. Ini sebetulnya agak-agak ini ya, agak-agak mengkhawatirkan sebetulnya nih, karena Bank Nobu ini lumayan volatile juga nih ya. Ini kalau kita lihat nih di Q4 harganya 800, 700, 500, 400, kemudian di Q3 770. Jadi kalau ini naik turun, maka rugi labanya ini bisa ngehantam juga gitu ya. Jadi Q1 2024 ini kita harus melihat dari laba usaha dia dan rugi laba yang diakibatkan oleh naik turunnya investasi di Bank Nobu. Apalagi ya tadi, cash udah. Kalau cash ini nanti hubungannya ke besar kecilnya dividen yang dibayar. Cash di Q4 sekitar 500-an ya kalau nggak salah, sehingga dividen yang dibayar sekitar 400 miliaran lah kalau sebesar 200 perak per saham, dengan total saham yang beredar kan sekitar 2M apa 2 ini lembar itu. Oke, cash udah, investasi Bank Nobu udah, PSAK 373 juga udah. Dan terakhir di sisi ekuitas ya ini. Kadang ekuitas minusnya itu ya. Kalau dia minus berarti nanti kalau teman-teman melihat DAR gitu ya, dividen equity ratio, debt equity ratio dan segala macam jadi anomali lah gitu ya. Ini juga yang harus diperhatikan yang bisa menyebabkan saham LPPF ini kena sentimen negatif. Itu dari sisi neracanya ya, dari balance sheet-nya. Kalau dari sisi rugi laba ya, dari sisi revenue ini daya beli masyarakatnya turun, kemudian juga gempuran tren belanja ke online yang masih menjadi saingan berat dari retail tradisional gitu ya. Dari sisi biaya, pendapatannya tadi naik cuma 1% ya 2023, sementara biayanya naik di atas 20% kalau nggak salah. Nah ini biaya ini karena ada pembukaan gerai baru ya, jadi karyawannya nambah, UMR naik, udahlah pokoknya kehantem semua di 2023. Ada gerai baru, biaya telekomunikasi juga pasti naik, pemasaran naik, seragam buat pegawai juga biayanya naik. Laba rugi investasi ini juga sama tadi ya, ini implikasi yang lari ke mana, ke bagian rugi laba dari investasi saham di Bank Nobu tadi dijabarkan, ada yang lari ke mana tadi. Jadi kalau kenaikan si Bank Nobu itu bisa ngefek gitu ya ke 3 pos, yaitu ke pos ini nih, di sisi aset yaitu di investasi saham di Bank Nobunya, di sisi aset tidak lancar di sebelah sini teman-teman nih. Nah ini investasi pada instrumen ekuitas ini naik 538 ya, dari 400,4 miliar dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena tahun lalu nih harga si Bank Nobu cuma 550, sementara di Desember 2003 dia naik ke 470. Jadi total saham dikali harga pasar dapatlah sekian gitu ya, 537 dari dibanding 2002 segini. Itu yang lari ke aset lancar. Yang lari ke ekuitas yaitu cadangan perubahan nilai, ini cuma minus 10,9 miliar. Di tahun lalu ini minusnya 149. Yang kerugi laba, nah ini nih ya, karena ini posisinya di 2003 ini harga sahamnya naik, berarti kan ada investment income gitu ya, ada perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar, jadi naik. Tapi kalau nanti di 2024 ternyata harganya nih lebih kecil daripada 740 ya, berarti nanti bakal mencatat minus nih perubahan nilai wajarnya.
Nah, inilah yang menyebabkan sisi ekuitas ataupun rugi laba akan terpengaruh dari naik turunnya saham Bank Mobu. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kalau nanti Q1 2024 teman-teman mau collect ataupun mau beli atau apa, nah item-item ini yang harus diperhatikan ya, yang bisa menyebabkan sentimen negatif kepada si saham LPPF ini naik atau turun gitu ya. Nah, kemarin saya cuma ngelihat ke sini doang nih, ke sisi ekuitas aja nih. Kemarin kan isunya adalah fear-nya itu adalah ekuitas negatif. Nah, ketika saya yakin bahwa ekuitasnya akan positif, saya banyak nyicil. Ternyata ya, pasar itu tidak melihat satu item aja, tapi dia juga ngelihat nih apakah growth dari pendapatannya itu naik, prospeknya naik, atau biayanya efisien atau enggak. Jadi dia ada sentimen lain yang membuat ekuitas yang udah positif itu jadi kalah gitu ya, nggak jadi isu. Justru yang ini nih, yang katakanlah ini ada 1, 2, 3, 4, ada ditambah 4, 8, yang perbaikannya cuma satu doang gitu, yang 8 atau yang 7 item lain masih tidak dianggap bagus, sehingga harga saham si LPPF ini makin anjlok ya. Apalagi ditambah net income 2023 nya turun 50% gitu ya. Gitu dah. Nah, ini rincian dari kenapa labanya ini turun dari faktor biaya ya. Kita lihat nih 2002 dan 2003 untuk gaji dan kesejahteraan karyawan nih naik nih hampir 100 berapa nih, 130 miliar ya. Ini karena ada gerai baru, ada UMR naik, kemudian apa namanya, ada 10 lokasi baru kalau nggak salah ya, dari 100 potensi lokasi yang matahari bidik gitu ya. Jadi dari ini baru 10% aja ekspansinya. Ini juga naik jasa operasional, yang lain mungkin tidak sebanyak gaji dan ini ya. Kenaikannya lebih banyak di sini nih. Gara-gara ekspansi gerai-gerai baru. Seragam juga naik nih dari 4 ke 10. Pantesan nih kalau saya, karena di sini masjidnya di depan mall, jadi kalau Jumatan saya lihat, waduh, pegawai matahari ini kaosnya baru mulu. Ternyata mereka dapat seragam dan kaos kerjanya tiap minggu ganti. Oke. Ini adalah yang 2023 mungkin buyback ya, masih masuk jadi isu, tapi mungkin di 2024 hanya ini aja nih, PSAK 73 yang mungkin bakal masih nongol di neraca baik sisi aset ataupun hutangnya, karena pengakuan sewa yang harus dicatat sekaligus gitu ya. Ini apa nih? Nah, ini sebetulnya yang jadi pertanyaan saya itu, LPPF ini rajin bagi dividen, dan dividennya juga 50% dari laba, artinya jumbo nih. Jadi dari kalau kita SWOT dari sisi kelebihannya matahari, kelebihan matahari itu adalah dividennya gede. Nah, tapi kelemahannya yang tadi ya, yang ada item-item yang bisa mempengaruhi sentimen negatif. Nah, itu yang harus kita explore lagi. Dengan di SWOT seperti itu, kita di Maret atau April posisi kita mau kayak apa, mau menjauhi matahari atau mau mulai nabung gitu ya, karena nanti di April kemungkinan payment date-nya ya gitu. Ini banyak isu terkait matahari, silahkan cari aja di stream ya. Ini info-info yang kenapa equity minus segala macam, ternyata itu sudah menjadi trademarknya matahari gitu ya. Di 2012 juga mereka pernah mengalami equity yang negatif. Kenapa? Karena ini siklusnya adalah musiman, jadi kadang memang performa
laporan keuangannya itu baru bagus ketika akhir tahun gitu ya, ketika momen-momen misalkan habis bagi dividen, nah itu agak-agak jeblok gitu. Ini yang ketika posisi Q3 minus 160 ya. Nah ini yang dulu saya cuma fokus ke equity minus. Setelah positif ternyata makin turun lagi ya, makin jeblok. Nah ini yang sebetulnya ini potensi, mudah-mudahan sih di 2024 ini bisa balik lagi ke atas 2000 atau 3000 ketika masalah-masalah yang tadi dipaparkan udah bisa diatasi gitu ya. Ini keempat, cash matahari kalau kita lihat nih ya, dari 350 ke 508 di posisi Desember. Artinya apa sih? Cash flow-nya dari matahari ini masih positif sebetulnya ya, masih oke gitu. Nah nanti yang tadi yang disebut PSAK 73 di sini teman-teman nih, kelihatan kalau hutang dan asetnya itu seakan-akan gede gitu ya. Padahal ini cuma dampak dari pencatatan sewa yang menggunakan PSAK 73. Posisi equity-nya 31 nih udah positif. Cuma di sini ada hutang bank sebesar 500 miliar yang mungkin ini bisa dibayar di 2024 ya, karena ini mungkin kemarin ngutang untuk bayar dividen lah gitu ya. Ini adalah titik kritikal dari saham Bank Nobu ya. Jadi ini wajib teman-teman lihat karena nanti ini bisa berpengaruh kepada posisi rugi laba ataupun equity dari si matahari ketika kuartalan gitu ya. Apakah harganya stabil, naik atau turun. Nah kalau turun, nah sebaiknya sih ya jauhi dulu nih karena potensi turunnya bakal naik. Nah ini untuk 2000 Desember ya, posisi si Bank Nobu itu 740 nih. Ini harusnya di September nih ya, ini 740 harusnya, sehingga posisinya aman ya, aman karena di rugi laba ini positif 139, ke ekuitas juga cuma minus 10 miliar saja, nggak terlalu ngefek, sehingga posisi equity-nya bisa positif di 31 miliar. Nah, ini tapi nanti kalau Q1 2024 ini anjlok lagi ke 400, nah berarti nih nilai investasi di sini bakal turun nih dari 500 entah ke berapa ya, lebih kecil dari 558, dan jangan lupa bakal muncul rugi dari perubahan nilai wajar. Mungkin itu aja ya kayaknya ya untuk saham LPPF ini. Kita lihat beberapa minggu ke depan di bulan Maret apakah harganya masih bakal di bawah 2000 ataukah orang mulai fokus untuk ke ngincer dividennya gitu ya. Nah ini juga sama nih, ini detailnya aja untuk Bank Nobu 770 nih kapan ini? Oh ini yang ketiga ya. Nah jadi saya tiap kuartalan nih harus melototin ini teman-teman nih, karena takutnya nih Bank Nobunya turun sehingga dia menyebabkan laba usaha matahari kegerus dengan kerugian penurunan nilai investasi di Bank Nobu tersebut. Nah ini di Q4 nya ya, di Q4 laba investasinya 138 miliar. Ini sebetulnya catatan doang ya, tapi lumayan juga sih kalau dibagi dividen. Padahal baru di atas kertas gitu ya. Kalau ini menambah laba usaha kemudian dividennya dibagi, sekarang dividen payout ratio-nya 67% kan lumayan gitu. Ini tadi udah dijelasin salah satu item yang jadi sentimen negatif untuk saham matahari adalah investasi saham di Bank Nobu. Untuk posisi Q4 harga sahamnya ini naik ya 740, turun dibanding Q3. Nah, sekarang berapa ya Bang Nobu? Kita lihat nih. Nobu.
Nah, ini dia nih teman-teman ya. Nih hati-hati di bulan Februari udah mulai turun di 700. Berarti nanti di Q1 2024 dia bakal mencatat loss ya kalau lebih rendah daripada 740 ini. Apalagi ya, ini masih harus dieksplor lagi apa yang menjadi isu dari matahari ya. Investmentnya juga sama. Ini masih yang ini saya campur nih dari Q3 Q4 jadinya agak-agak bentrok ya. Oke, jadi modalnya untuk menganalisa si matahari ini memang mau nggak mau teman-teman harus lihat data-data earning call ya, baik yang 2002 ataupun 2003, karena dari sana akan ketahuan memahami kondisi makroekonomi, industri ataupun hal-hal yang bisa mempengaruhi si kinerjanya matahari gitu ya. Dari paparan manajemen ini kita bisa jadi makin yakin, oh kalau gitu hold aja deh gitu ya, kayak gitu. Kenapa? Karena ini manajemen udah tahu nih permasalahan dari sejak COVID, recovery sampai sekarang mulai 2003 2004 mulai ekspansi lagi dengan gerai baru. Nah, kita bisa memahami kemana arah si matahari ini dibawa gitu ya. Nah, buat saya patokannya selama penjualan atau omsetnya dia masih bisa di atas 10 triliun, 12 triliun. Kemudian dari sisi cash flow-nya juga ya, dari sisi cash flow misalkan masih menghasilkan cash operasional yang bagus, kayaknya masih layak ini kok, masih layak kita pegang ya. Ya tinggal banyak-banyak lihat-lihat ini aja nih cash. Nah, cash dari operasionalnya masih segini teman-teman ya, masih di atas 2 triliun. Jadi kalau cash operasionalnya itu masih positif, buat saya ya masih layak hold lah buat 2 atau 3 tahun ke depan matahari ini ya, sambil nunggu nanti perbaikan di akhir 2024 apakah bisa lebih baik dari 2023 atau enggak. Kalau ternyata itu lebih baik ya berarti oke. Nah, di sini 2023 nih, ini nih yang bikin jeblok ya, ada pembayaran dividennya gede banget. Oke, apalagi ya, mungkin itu dulu lah. Ini juga masih setengah jalan ya. Kita ekspor lagi dari isu-isu yang pernah ada agar nanti kita bisa petakan ternyata kalau megang saham matahari itu apa aja nih yang bikin si sahamnya itu kena sentimen, ataupun momentum apa yang mungkin bisa dimanfaatkan agar si saham matahari ini bisa balik gitu ya. Mungkin itu aja, nanti kita eksplor lagi menjelang Q1 2024 kira-kira bocorannya seperti apa ya. Dari sini kita fokus dulu ke 4 item ini. Di sisi neracanya seperti ini, di sisi rugi labanya seperti ini, terutama di sisi biaya ya, sisi biaya dan yang naik gitu ya, naiknya gede sementara pendapatannya agak-agak stagnan gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekarang udah makin nyungsep nih. 18 berapa tadi, 25 ya, udah makin turun aja. Apakah ini akan mulai dikoleksi ataupun mungkin ini ada yang nampung gitu ya, sengaja diturunin biar retailnya pada panik dan melepas.
Oke, semoga bermanfaat. Yang penting di Maret dan April fakta bahwa Matahari akan membagi dividen 200.000 per lembar, dividen payout ratio sekitar 67% ataupun yieldnya sekitar ya mungkin di atas 10% mungkin ya, atau lebih mungkin. 1.800 200 dibagi ini, dibagi nilai sekarang aja nih. Coba kita lihat. Dua ratus perak dibagi 18 berapa tadi, 300 aja ya, 1830 ya, hampir 10 atau 11% yieldnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau return di atas 10%, nah siap-siap di bulan Maret sampai April nanti ngoleksi LPPF untuk ngincer dividen sebesar 200.000 per lembar agar enggak kena dividen trap gitu ya. Karena pasti ini menjelang pembagian setelah RUPS gitu ya, mungkin akhir April di ex date dan cum date-nya ini bakal naik mungkin ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.